Nasib dompetmu ditentukan oleh bagaimana cara belanjamu. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda berkenalan dengan 4 jenis aktivitas belanja, serta bagaimana cara melakukan pengendalian aktivitas belanja kita. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian terus bisa mengikuti video terbaru dari kami. Jangan lupa follow juga Instagram kami ya di @ruangbelajar. Belanja merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap orang, setiap waktu, kapanpun, dan dimanapun. Berbicara tentang belanja, hakikatnya kita berbicara tentang pondasi dasar dari kesehatan keuangan. Ketika kamu mampu berbelanja secara bijak, maka kondisi finansialmu akan baik. Namun, jika kamu tidak dapat menentukan prioritas dalam belanja, silahkan bersiap. Kondisi finansialmu yang buruk akan segera datang. Agar kamu mampu menentukan prioritas dalam belanja, maka kenalilah 4 jenis belanjamu. Kemudian, berfokuslah pada jenis belanja yang membawa kebaikan untuk kesehatan keuanganmu. Belanja konsumtif adalah belanja yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsu, keinginan, dan emosi sesaat. Gengsi, citra brand sebuah produk, godaan promosi, diskon, dan perilaku orang lain sangat mempengaruhi aktivitas belanja model ini. Apa yang lagi tren akan segera dibeli tanpa berpikir itu cocok untuk kita atau tidak. Mereka tidak berpikir panjang, yang penting hati senang ketika belanja. Kadang tanpa sadar, mereka melontarkan pertanyaan konyol setelah belanja. Uangku tadi habis kemana ya? Atau pertanyaan lain, perasaan kemarin uangku masih ada, tapi kok udah habis ya? Atau mungkin hari ini uangku habis untuk apa saja ya? Itulah beberapa pertanyaan konyol yang mereka lontarkan setelah belanja. Singkat kata, belanja model konsumtif inilah yang sangat berbahaya bagi kesehatan keuangan Anda. Jika Anda gagal mengendalikannya, sudah pasti kesulitan ekonomi siap menunggu Anda di kemudian hari. Apa itu belanja fungsional? Sederhana sekali konsepnya. Intinya bahwa setiap belanja yang dilakukan berdasarkan orientasi kebutuhan dan fungsi dari sebuah barang. Konsep manfaat merupakan dasar paling utama dari proses pembelanjaan. Sementara penilaian orang bukanlah hal utama yang kita jadikan sebagai dasar untuk pembelanjaan. Contoh, ketika di kantor jam makan siang datang, kita lapar dan kita butuh makan. Ada banyak pilihan untuk alternatif makan siang tersebut. Mulai dari membawa bekal dari rumah, makan di kantin kantor, beli makan lewat ojol, atau nongkrong cantik bareng teman di restoran dekat kantor. Jika mengikuti konsep belanja fungsional, membawa bekal dari rumah merupakan alternatif terbaik dari pilihan makan siang. Sedangkan makan di restoran sambil nongkrong bareng teman merupakan pilihan yang paling kurang bijak, karena pilihan tersebut punya potensi terjebak pada belanja konsumtif. Belanja fungsional dan konsumtif memang mirip. Terkadang kita menganggap satu tindakan sebagai belanja fungsional, tapi nyatanya itu adalah belanja konsumtif. Contoh, ketika kita bekerja di kantor, maka sepatu kerja adalah kebutuhan. Dalam konsep belanja fungsional, Anda cukup punya 2 pasang sepatu saja. Satu pasang sepatu kita gunakan,
yang satu sebagai cadangan. Jika Anda hendak membeli sepatu ketiga, sedangkan kondisi dua sepatu yang Anda miliki masih layak pakai, maka belanja ini sudah dikategorikan sebagai belanja konsumtif. Kenapa? Karena ketika Anda membeli sepatu ketiga, dasarnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Belanja produktif dapat digolongkan sebagai pengeluaran investasi, yakni setiap pengeluaran apapun bentuknya, selama setiap pengeluaran uang Anda sedikit ataupun banyak, pada akhirnya memberi potensi keuntungan dan nilai tambah, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Belanja investasi disebut juga dengan membeli aset. Aset dapat berupa aset tradisional. Contoh aset tradisional, membeli sapi atau kambing yang kemudian dititipkan kepada orang dengan sistem bagi hasil. Dalam konsep modern, kita juga mengenal aset dalam bentuk surat berharga, misalkan membeli saham, obligasi, atau sejenisnya. Pernahkah Anda menyumbangkan sejumlah uang pada tempat ibadah, atau mungkin membantu tetangga Anda yang membutuhkan uang? Kedua hal tersebut adalah contoh dari belanja sosial. Konsep belanja sosial ini sering juga kita kenal dengan bersedekah. Sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita, maka idealnya kita menganggarkan porsi khusus dari anggaran kita untuk belanja yang satu ini. Dari 4 model belanja yang telah dijabarkan tersebut, jika Anda menginginkan kehidupan ekonomi yang nyaman, maka fokuslah pada belanja fungsional, belanja produktif, dan belanja sosial. Tinggalkan jauh-jauh belanja konsumtif. Kemampuan Anda menentukan prioritas belanja sangat menentukan kesehatan dompet Anda. Jika Anda mampu menentukan belanja fungsional sebagai prioritas utama dan meninggalkan jauh-jauh belanja konsumtif, maka kehidupan Anda akan sangat menyenangkan. Pada titik inilah penting untuk kita selalu belajar mengenali apakah belanja kita belanja fungsional atau konsumtif. Sebelum mengeluarkan uang, cobalah bertanya, apa yang saya lakukan ini apakah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan? Jika hanya keinginan, maka tinggalkanlah. Jika fokus pada kebutuhan, maka memang itu yang terbaik untuk kita. Demikian pemaparan ringkas tentang jenis-jenis belanja. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan belanja konsumtif kita dan fokus pada belanja fungsional, belanja produktif, dan belanja sosial. Berikan komentarmu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pemaparan ringkas ini, serta coba tuliskan apakah Anda telah mampu mengendalikan belanja konsumtif Anda. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.